Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jamaah kajian Ba'da Subuh online yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sekali dan sekali lagi rahmat Allah dicurahkan kepada kita pada pagi hari ini. Mestinya enak-enaknya hampir setelah sholat subuh itu ada yang goes, ada yang tidur lagi, ya ada yang barangkali mungkin yang berbuat maksiat. Tapi kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul bukan karena kepentingan dunia, tapi karena kepentingan akhirat kita. Amin. Inilah ya yang menjadikan kita sangat gembira sekali dengan takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saudaraku, pada pagi ini saya akan membahas pertama kali adalah tingkat-tingkat toharoh, ya. Sebelum ini saya akan bacakan satu ayat di dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah surat nomor 5. Ya. Ini dasarnya dasar sebenarnya bersuci sebelum kita sholat sebenarnya. Tapi di sini akan saya angkat tentang toharoh ini pengertiannya lebih dalam lagi. Ya, karena Al-Quran itu sekali lagi kalau kita pelajari semakin dalam, maka arti dan kandungan maknanya semakin sempurna. Ya. Jadi ayat ini sesungguhnya menerangkan kepada kita tentang tata cara wudhu, ya, sebabnya kita kenapa disuruh wudhu, apa saja yang membatalkan wudhu, alat apa saja yang digunakan untuk wudhu, ya. Kenapa kita harus wudhu dan kenapa harus kita mandi. Nah, ya. Kita baca ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Idza kuntum ila sholati. Kalau kalian berdiri untuk mau mengerjakan sholat. Atau sebelum kamu berdiri mengerjakan sholat, maknanya seperti itu, ya. Faksilu wujuhakum. Hendaklah kau kerjakan ya perbuatan-perbuatan seperti ini yang biasa di dalam ilmu fikihnya disebut wudhu. Cara wudhu apa? Faksilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Jadi di sini tidak ada keterangan wudhu, tidak mana ada wudhunya, tidak ada. Tapi tersirat, ya tersirat. Tatkala Allah berfirman, faksilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, ya. Wa aidiakum, dan tangan kalian ilal marafiqi, sampai siku. Jadi ini tata cara wudhu, ya. Kita tidak membahas tata cara wudhu, jika akan membahas hikmahnya nih. Ilal marafiqi wamsaku biru usikum, dan usaplah kepalamu. Saya ulangi lagi, ya ayyuhalladzina amanu, ya, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum wa arjulakum ilal marafiq, ya. Ilal ka'baini wa in kuntum junuban fatahharu. Ayat yang pertama di awal-awal itu menerangkan tata cara wudhu dengan air, ya. Wudhu hadas kecil, ya, dengan air. Dan kemudian Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat berikutnya, wa in kuntum junuban, kalau kamu junub fatahharu, maka mandilah. Ini masih menerangkan cara bersuci, tapi untuk hadas besar. Yang di atas tadi adalah hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu. Yang berikutnya adalah cara menghilangkan hadas besar dengan mandi, ya kan? Wa in kuntum mardo ala safarin, kalau kamu sakit atau dalam perjalanan, au ja'a hatum minkum minal ghaidi, atau ada kalian baru datang ke kamar mandi, awalamantum nisa, atau kamu menyentuh wanita, ya,
falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang suci. Ayat yang berikutnya itu menjelaskan ya bahwa cara bersuci kalau tidak ada air itu adalah dengan tayamum. Dan tayamum itu juga bisa membantu atau dapat menggantikan wudhu. Jadi wudhu dan mandi tersebut pada ayat berikutnya itu bisa digantikan dengan tayamum. Ya. Kemudian ayat berikutnya ya Allah Ta'ala menerangkan yang membatalkan wudhu. Yaitu kalau kita menyentuh wanita atau di sini laulamastum nisa itu ya menyentuh wanita maksudnya mereka melakukan hubungan suami istri ya senggama fatoharu mandi, yaitu cara membersihkan dalam mandi. Tapi kalau hadas-hadas kecil yang maksudnya dari kakus dari tempat kamar mandi, orang masuk kamar mandi itu kalau tidak kencing ya berak ya, maka dari kencing dan berak ini menyebabkan batal wudhu. Jadi satu ayat surat Al-Maidah ayat yang ke-6 ini sudah lengkap. Bagaimana cara toharoh dengan berwudhu pakai air, cara-caranya sudah ada. Kemudian kalau hadasnya bukan hadas kecil, hadas besar, mandi. Ya. Kemudian kalau hal itu tidak ada, maka hadas kecil wudhu dengan mandi itu bisa diganti dengan tayamum. Ya. Nah, saya akan sampaikan tingkatan-tingkatan toharoh itu adalah toharoh lahiriah. Toharoh yang pertama adalah membersihkan anggota-anggota badan dari hadas dan najis atau kotoran serta benda-benda yang kelebihan yang tidak diperlukan pada diri kita. Jadi toharoh yang harus dikerjakan oleh seorang mukmin, seorang muslim itu tingkat pertama sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti tatkala kita menghadap kepada Allah adalah sempurna ya. Maka tingkatan pertama membersihkan anggota badan dari najis, yaitu kotoran yang bisa kita lihat bentuknya ya. Jadi hukmiyah ada yang tidak bisa dilihat, yaitu najis berupa hadas maksudnya ya, yaitu misalnya junub ya atau batal wudhu. Itu cara pembersihannya dengan cara berwudhu ini. Jadi membersihkan anggota lahiriah dari hadas dengan cara mandi atau wudhu, atau dengan cara najis, yaitu dengan membersihkan tempat di mana najis itu berada. Jadi misalnya kalau kakinya kena najis, tangannya atau pakaiannya kena najis, maka dibersihkannya. Atau kotoran serta benda-benda yang tidak diperlukan, memotong kuku yang terlalu panjang, kemudian khitan ya, ini bentuk-bentuk untuk toharoh tingkat yang pertama, dan membersihkan anggota-anggota badan lahiriah dengan benda-benda yang tidak diperlukan, seperti tadi saya terangkan, yaitu dari kuku-kuku yang terlalu panjang yang Nabi kita akan mensunahkan setiap minggu sekali, paling tidak kita dianjurkan untuk memotong kuku ya. Mandi paling tidak 1 minggu satu kali ya, tapi masa kita 1 minggu 1 kali ya. Kemudian juga khitan itu termasuk juga membersihkan anggota-anggota lahiriah yang tidak diperlukan. Tingkat kedua, membersihkan anggota badan dari perbuatan-perbuatan dosa dan salah. Jadi tingkat kedua, kalau kita wudhunya, toharohnya, mandinya sudah benar seluruhnya, maka tingkat kedua itu diperlukan juga. Ya. Untuk menghadap kepada Allah, Allah itu maha suci, maka manusia yang akan menghadap Allah dianjurkan adalah suci. Suci lahir dan suci batin. Jadi toharoh yang kedua, membersihkan anggota badan dari perbuatan dosa, ya. Jangan sampai mengambil haknya orang lain, mencuri, ya, atau menggunakan pandangan mata untuk hal-hal yang mendatangkan dosa, ya. Yaitu melihat auratnya orang lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi membersihkan badan dari perbuatan dosa dan menghindarkan dari kesalahan. Jadi kalau sudah itu diusahakan selama kita mau menghadap kepada Allah supaya nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala diterima dengan sempurna oleh Allah, salat kita menjadi salat yang sangat sempurna, maka thaharah pun juga sempurna. Yang ketiga, ya, membersihkan hati dari akhlak yang tercela, ya. Jadi dari akhlak yang tercela dan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang terkutuk. Jadi hati kita bersihkan dari sifat sombong, dari sifat riya, dari sifat ujub, ya. Riya itu kalau beramal melakukan sesuatu untuk dilihat orang lain, hati kita itu yang berbicara, hati kita dibersihkan sebersih-bersihnya. Ujub itu bangga diri, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, sering mengagumi dirinya sendiri, ya. Rakus itu timbul dari hati semuanya, dibersihkan. Jadi pembersihan yang ketiga, thaharah yang ketiga adalah membersihkan hati dari akhlak yang tercela dan sifat yang rendah serta perbuatan-perbuatan yang terkutuk, ya. Ini dibersihkan yang muncul dari hati, ya. Misalnya ingin menyakiti orang lain, niat-niat yang buruk, ya, kita bersihkan. Ini sudah tingkatan yang ketiga tatkala seseorang mau menghadap kepada Allah supaya diterima. Jadi pertama anggota badannya harus disiapkan sebersih-bersihnya, ya, dari hadas besar, hadas kecil, dari kotoran yang menempel yang mesti bisa dihilangkan. Yang kedua anggota badan, ya, kita dibersihkan dari mengambil haknya orang lain, berbuat dolim atau mencuri, kemudian berbicara yang kotor, ya, ini kan dari anggota badan, ini dihindarkan perbuatan yang dosa ini. Yang ketiga tadi membersihkan hati dari akhlak yang tercela dan sifat yang rendah serta perbuatan yang terkutuk, itu dihindari. Yang keempat, ya, dari tingkat keempat itu ini adalah thaharah tingkat paling tinggi, ya. Biasanya orang-orang soleh dan orang-orang yang sudah mencapai derajat tinggi bisa, yakni membersihkan, ya, dirinya dari rahasia batiniah dan sesuatu selain Allah. Jadi hatinya betul-betul dibersihkan, ya, dari sesuatu selain Allah. Yang ada di dalam diri kita cuma Allah tadi. Semua yang dikerjakan karena Allah, dia bisa mengerjakan karena pertolongan Allah. Pekerjaan yang dilakukan itu karena bisa dikerjakan karena Allah, kita bisa mengerjakan juga karena pertolongan Allah. Jadi kita merasa bahwa kita tidak mempunyai kekuatan apapun kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa sholat, bisa taklim, bisa sedekah, bisa membantu orang lain, itu semata-mata karena pertolongan Allah. Jadi dirinya sudah bersih dari rasa memiliki amal. Amal itu semua datang dari Allah, miliknya Allah. Maka dari itu bersyukur tatkala kita beramal, bukan menuntut pahala, ya, seseorang yang beramal. Ini thaharah semacam ini adalah thaharah tingkat tinggi yang biasanya yang bisa mengerjakan ya para nabi dan orang-orang shadiqin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang sudah dekat kepada Allah Ta'ala. Kita itu kalau beramal, kita sedekah, masih kita merasa kita sendiri yang beramal. Dan saya mampu seperti itu masih diakui amal kita. Tapi orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, ya, muqarrabin, ya, orang muqarrabin itu sudah tidak merasa dia bisa beramal. Dia bisa sholat tahajud, bisa bangun malam, kemudian bisa mengumpulkan orang seperti ini. Karena ini pertolongan Allah dan ini karunia Allah yang diberikan kepada kita. Ya. Maka dari itu seorang alim, orang arif biasanya malu kalau menuntut kepada Allah pahala dari amal yang dikerjakannya. Karena sesungguhnya kita tidak berbuat apa-apa. Semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dipuji oleh Allah, bukan karena kita baiknya yang dipuji, karena tutup Allah yang sangat sempurna kepada kita. Ya, Allah menutupi kekurangan kita, yang dinampakkan oleh Allah adalah kebaikan-kebaikan kita.
Maka dari itu orang kan menganggap kita orang baik. Kenapa? Dinampakkan yang baik oleh Allah Ta'ala. Sedangkan keburukan kita ditutup oleh Allah Ta'ala. Maka kita tidak ada kata lain yang lebih pantas diucapkan kecuali orang itu adalah mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji memang milik Allah. Tidak layak kita itu dipuji, yang layak dipuji hanya Allah. Itu sudah merupakan tauhid. Tauhid ubudiyah. Ya, beribadah, pengabdian hanya kepada Allah. Kalau ada orang memuji kita, itu karena pancaran ilahi yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita dinampakkan baik, ada akhirnya orang itu memuji kepada kita. Jangan sampai salah. Orang yang salah menganggap bahwa orang yang memuji kita itu, ya, kita merasa kita sudah sempurna, maka orang itu memuji kita. Itu salah besar. Ya. Kenapa mereka itu dipuji? Karena dengan dia dipujinya, dia menganggap bahwa orang yang memuji itu pasti berada di pihaknya. Maka saya senang dipuji. Maka pujian itu sebenarnya membahayakan kita sendiri. Sehingga Nabi kita mengatakan tabur pasir saja orang yang suka memuji-muji di hadapanmu itu. Jadi kalau memuji di hadapan itu biasanya orang yang bermuka-muka begitu ya. Kata Nabi tabur pasir saja mukanya orang yang suka memuji-muji ini. Nah, inilah 4 tingkatan takwa yang mesti kita miliki tatkala kita kepingin menjadi hamba Allah yang menjadi tambah dekat kepada Allah Ta'ala. Tentunya tidak bisa langsung kita jadi sempurna seperti ini. Sedikit demi sedikit dan kerjakan semampunya. Agama kita tidak pernah, ya, agama kita tidak memaksakan supaya kita berbuat seperti itu. Namun Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin. Ya. Semaksimal sampai bisa kita kerjakan bagaimana. Tadi kita sudah sholat subuh berjamaah di masjid, luar biasa sekali nilainya. Tadi malam kita bangun malam, kita bisa baca Quran, bahkan kita bisa bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya. Itu juga karunia yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Nah, orang-orang yang beribadah dengan benar dan baik, itu akan mencapai derajat takwa. Nah, takwa itu mempunyai kesempurnaan. Dan tingkat takwa ini bermacam-macam. Kalau kita lihat sedikit di dalam surat Al-Baqarah ayat awal, mulai ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah kitab yang tidak perlu diragukan lagi tentang asal-usulnya bahwa dia dari Allah. Tentang petunjuk yang berada di dalamnya, itu petunjuk yang lurus. Ya kan? Keselamatan yang dijaminkan oleh Allah di dalam Al-Quran, keselamatan yang sempurna. Itu tidak usah diragukan. Dzalikal inilah Alkitab kitab lah, tidak ada raiba keraguan fi di dalamnya. Jadi di dalam Al-Quran jangan sampai ada yang diragukan. Janji Allah itu inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar, ya. Jadi tidak mungkin janji Allah itu keliru. Maka kemudian fungsinya apa? Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah agak sedikit berbeda. Orang bertakwa yang ditunjukkan oleh surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Ya. Kalau di awal-awal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 itu menunjukkan kriteria orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Pokok fondasinya orang bertakwa itu yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Yang maha gaib siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maha gaib. Sangat gaib sekali dan luar biasa. Dia bisa menutup kita untuk melihat zatnya dengan tutup yang tidak kelihatan. Tutupnya saja tidak kelihatan. Kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Padahal Allah itu akan nampak segala sesuatu. Yang ada itu nampak Allah sebenarnya. Karena dia yang menciptakan. Kalau Allah itu bisa tertutup oleh sesuatu, berarti penutupnya itu lebih kuasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang kadang-kadang agak sulit yang kita pahami ini. Kalau kita tidak alon-alon belajarnya.
Jadi Allah Ta'ala itu mesti bisa dilihat. Bagaimana ya Allah itu tidak bisa dilihat, itulah termasuk keagungan Allah menutup hambanya ya, dengan tutup yang tidak kelihatan, tutupnya aja tidak kelihatan. Jadi kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Maka tatkala Nabi Musa menginginkan anzirni ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 43 paling ini ya, itu pertengahan 143 ya atau 142 surat Al-A'raf, nanti aja ya, kita teruskan ini aja dulu ya. Tatkala Nabi Musa ingin melihat bahwa pertunjukkan engkau ya Allah, kita katakan itu Nabi Musa dengan Allah sering berdialog, sering berbicara langsung, tapi Nabi Musa belum pernah melihat zatnya Allah itu kayak apa. Sudah berbicara, sudah senang, kepingin melihat Allah, maka diingatkan oleh Allah, Musa, kamu tidak akan bisa melihat aku di dunia ini ya. Kalau kamu tidak yakin, perhatikan gunung itu ya. Kalau kamu nanti ya, Allah akan tajalli di gunung situ ya. Nanti kalau gunung itu tetap pada tempatnya ya, tetap pada tempatnya ya, maka kamu bisa melihat aku, kata Allah Ta'ala ya. Maka kemudian Nabi Musa pun memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Begitu Allah tajalli, meledak gunung itu dan Musa pun tersungkur pingsan. Inilah bahwa gunung yang paling kuat makhluk Allah di muka bumi ini, untuk melihat tajallinya Allah tidak kuat meledak. Maka manusia tidak mungkin melihat Allah di muka bumi ini. Melihat dengan mata tidak mungkin, bisa melihat dengan hatinya. Tentang kekuasaan, keagungan Allah, kemurahan Allah ya. Kedekatan seorang dirinya kepada Allah terasa kalau hatinya bersih. Semakin bersih hatinya, semakin bisa merasa dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau melihat dengan zatnya, mata nanti di surga. Ya, seperti kemarin itu surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu sangat gembira karena melihat dengan Tuhannya. Besok melihat zatnya. Sekarang kita melihat ciptaan-ciptaannya, betapa indah ciptaannya, betapa sempurna ya apa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Nah, ayat pertama surat Al-Baqarah itu yu'minuna bil ghaibi ya, beriman dengan yang gaib. Yang gaib yang paling gaib adalah Maha Gaib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian gaib berikutnya adalah surga, neraka, ya, alam kubur, sirat, ya, dan lain-lainnya itu gaib. Kita percaya. Karena yang mengerjakan itu adalah Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang mukmin tidak boleh ragu-ragu dengan yang diceritakan di dalam Al-Quran. Maka diawali la raiba fihi hudan. Ada la raiba, tidak ada keraguan, fihi hudan, di dalamnya ada petunjuk. Kalau kita pisahkan itu artinya ya seperti itu. Kalau la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk. Jadi sedikit saja kita merubah di mana agak wakaf gitu, maka akan juga menambah atau mengurangi sedikit artinya. Tetapi tidaklah menjadi artinya Al-Quran menjadi remeh, tidak. Semua artinya adalah artinya yang besar. Nah, kalau di dalam surat Al-Baqarah yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ada 5 kriteria orang yang beriman ya kepada Allah, kepada yang gaib ini, orang bertakwa ada 5 ya. Syaratnya menjadi 5 ini, maka ulaika ala hutam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Allah dan akan beruntung nanti di akhirat, yang masuk surga karena mempunyai sifat ini. Sedangkan di dalam surat Al-Imran 133 dan 134, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, bersegera mencari ampunan Allah yang Allah sudah menyiapkan kepada orang bertakwa itu, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang seluas langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang yang bertakwa kepada Allah.
Siapa yang bertakwa itu kriterianya agak berbeda sedikit. Alladzina yunfikuna fi syara'i. Masih ada sedikit kaitan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Surat Al-Baqarah tadi di awal ini, ya. Di situ alladzina yunfikuna fi syara'i wa dhara. Mereka senantiasa membiasakan infak atau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sekarang kita ngaku beriman, coba perhatikan, sudahkah ayat ini kita praktekkan pada diri kita? Kita ngaku bertakwa kepada Allah Ta'ala, kita mengklaim punya surga yang seluas langit dan bumi. Yang pertama, yungfikuna fi syar'i wa dhari. Sudahkah kita miliki itu? Kalau kita belum memiliki, segeralah ya, kita usahakan bagaimana caranya. Ya. Jangan sampai kita hanya memikirkan mutlak semata-mata diri kita sendiri saja. Ya, memang kemarin oleh Pak Sahal itu diterangkan, kita itu harus egois katanya juga gitu. Mementingkan dirinya sendiri. Kalau kita nggak mementingkan diri sendiri, bagaimana ya? Ini kita tidak akan bisa selamat. Kalau sakit tidak bisa berobat dan lain-lainnya. Itu boleh-boleh saja. Ya, tapi berbagi dengan yang lain itu banyak ayat-ayat dan hadis saja di dalam Al-Quran yang kita juga diperintahkan. Ya, yungfikuna fi syara'i. Ya, kalau di dalam surat Al-Baqarah, mimma razaqna, sebagian saja yang kami rezekikan, bukan punyamu tapi Allah yang memberikan. Yungfikun, kalian senantiasa menafkahkan. Jadi menafkahkan itu bukan sekali saja, itu berkelanjutan. Ya, berkelanjutan. Yungfikuna, fi'ilnya fi'il mudhari', kalau kita sedikit belajar nahwunya itu berarti perbuatan itu tidak dikerjakan satu kali. Mulai dia menjadi seorang muslim atau seorang mukmin dan seterusnya. Kalau di dalam surat Al-Imran 134 itu yungfikuna fi syara'i wa dhara. Ya, menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit, wal kadhiminal ghaidh. Tatkala marah, mampu mengendalikan marahnya. Tidak, kalau sudah marah, kuncinya sebenarnya diam, tutup mulutnya rapat-rapat. Karena kalau seorang marah itu setan segera mudah sekali membangkitkan kesalahan-kesalahan lewat kemarahan kita. Orang kalau sudah marah dan tidak terkendali, seperti anak kecil memainkan bola, sama setan dimainkan ke sana kemari, ya, ngomong-ngomong yang tidak pantas, ya, kadang-kadang seperti itu. Begitu kita marah, ambil air wudhu, masuk ke dalam kamar sendirian, kalau bisa sholat 2 rakaat. Mohon kepada Allah supaya marahnya diredakan. Insya Allah Allah akan redakan, ya. Kalau kita berdendam dengan orang yang kita marahi, ya, langsung kita doakan, kita mohonkan ampun kepada Allah, kita mohonkan supaya mereka diberi hidayah, bahkan dimintakan supaya diberi rezeki yang banyak oleh Allah, ya, diberi pemahaman agama yang benar. Itu nanti marah kita akan hilang, ya. Jadi wal kadhiminal ghaidh wal afina anin nas, suka memaafkan. Jadi kenapa memaafkan? Karena manusia itu memang lemah, ya. Al insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau ada orang salah kepada kita, kita maafkan. Tidak usah menunggu mereka minta maaf, kita maafkan saja. Cobalah sifat-sifat seperti ini kita hayati di dalam diri kita ini. Kita praktekkan dalam kehidupan. Ya, kita rasakan kemudian apa yang umpan balik, ya, feedbacknya kepada diri kita sendiri ini yang kita rasakan tatkala kita mengamalkan ajaran agama ini. Pasti ketenangan, kedamaian, kemudahan, ya, yang kita dapatkan. Di dalam Al-Quran disebut la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan pernah ada rasa takut dan tidak pernah sedih. Takut itu menghadapi apa yang akan terjadi. Sedih itu adalah kecewa dengan apa yang sudah terjadi. Ya, kenapa begini, ya, ini namanya sedih. Kenapa dulu saya masa muda itu tidak mau belajar, ya, sehingga sekarang saya jadi orang bodoh misalnya. Atau kenapa saya siakan umur saya sehingga sekarang sampai tidak bisa jalan pakai kursi roda, baru kepingin belajar. Jangan menyesali masa yang lampau. Yang ada sekarang, mari kita titik supaya kita tidak terlalu menyesal karena masa-masa lampau. Karena masa lampau tidak akan pernah terulang. Ya, siapapun akan mengulangi tidak akan bisa. Jadikan dia cermin pelajaran untuk masa yang akan datang. Sekarang nikmatilah masa yang kini, kita bisa
hidup dan beramallah sesuai dengan apa yang kita bisa mampu. Nah, wallahu yuhibbul muhsinin. Di dalam ujungnya ayat 134 itu, dan Allah cinta sekali kepada orang yang senantiasa berbuat baik. Saya akan sampaikan pada kesempatan itu takwa. Kalau takwa tadi kriterianya di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Imran ayat 133 134 ya. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan itu. Namun di sini akan saya sampaikan kesempurnaan takwa itu satu ya, menjauhi perkara-perkara yang subhat. Mampu menjauhi perkara-perkara yang subhat itu menyebabkan iman menjadi lebih sempurna. Makanan misalnya. Kalau makanan yang haram sudah nanti akan menjadikan bahan bakar api neraka, sudah tidak ada alternatif yang lain. Ya. Kalau makanan yang baik itu baru bisa membimbing seseorang yang makanan baik, hatinya menjadi bersih, anggota badannya bisa diajak beramal baik, itu karena bersihnya makanan. Kalau subhat yang tidak jelas apakah haram atau halal, ya, itu bahayanya apa? Menjadikan hati kita tidak tenang kadang-kadang. Ya. Maka seorang beriman itu menjauhi perkara-perkara yang subhat, yang belum jelas halal haramnya. Ada ulama yang mengatakan halal, ada ulama yang mengatakan haram, maka sebaiknya ditinggalkan saja bagi mereka yang ingin menjaga agamanya menjadi bersih. Tapi subhat tetap subhat. Kita tidak bisa boleh mengatakan subhat itu haram, tidak bisa. Hanya kata Nabi kita, siapa yang menjaga dari subhat, maka selamatlah agamanya. Yang kedua, berhati-hati dengan yang halal. Jadi orang yang bertakwa, sempurna takwanya ini, kalau menginginkan, maka yang halal saja berhati-hati. Maka kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu perintah Allah kepada kita, orang-orang yang bertakwa seperti itu. Boleh makan, boleh minum, menikmati apa saja. Boleh, tapi wala tusrifu, jangan melampaui batas. Misalnya nikah, boleh lebih dari satu laki-laki. Memang betul-betul disiapkan oleh Allah atau dihalalkan dalam Al-Quran. Ya. Fa'in khiftum ala ta'dilu, namun di ujung ayatnya mengatakan kalau kamu takut kepada ketidakadilan, fawahidatan satu saja. Meskipun boleh, maka satu saja. Karena dengan satu ini perbuatan zalim bisa dihindari. Tapi kalau kita memuaskan hawa nafsu saja, kezaliman berbahaya, bisa kan kena. Memang kalau orang yang bisa berlaku adil dalam segalanya, nikah bisa lebih dari satu itu sangat utama sekali karena menyebabkan nanti yang jumlah wanita banyak ini menjadi tercover. Setiap laki-laki satu, nikah 4 umpamanya. Kalau mampu loh ya, kalau nggak mampu jangan main-main. Karena besok di hari kiamat siapa yang nilai istrinya lebih dari satu dan dia tidak bisa berbuat adil, akan dibangkitkan dari kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar, jalannya adalah sengkleh gitu ya, cenderung ya kemana dia istrinya yang paling dicintai ini. Berbuat adil secara lahir, kalau secara batin tidak mungkin bisa. Rasulullah saja tidak bisa, yang paling dicintai adalah Siti Aisyah. Sedangkan lain juga dicintai, tapi cintanya lebih berat kepada Siti Aisyah, sehingga meninggalnya saja Rasulullah di pangkuan Siti Aisyah, ya saking paling dicintainya, karena di samping dia adalah mungkin ya terperawan, ya paling perawan di antara istri-istrinya, dia juga anaknya sahabat tercintanya yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi yang kedua adalah berhati-hati dengan yang halal. Jadi yang halal sangat berhati-hati, dibatasinya. Yang ketiga, menjauhi betul-betul dari yang haram. Orang yang bertakwa kepada Allah sudah, kalau itu dikatakan haram, apakah makanan, minuman, perbuatan, ya kata-kata, kalau sudah haram, dijauhi sejauh-jauhnya. Karena haram itu bisa makanan, haram itu bisa minuman, haram bisa ucapan, haram bisa perbuatan. Jadi kalau kita hindarkan semuanya, maka menuju kesempurnaan takwa. Kalau sudah sempurna takwa itu apa kata Allah?
innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya persediaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah di dalam surga yang disediakan di sana ada penuh mengalir mata air dari susu, dari khamar, dari madu, dan dari air yang tidak berubah bau dan rasanya ini. Menjauhi betul-betul dari yang haram. Yang keempat, berusaha memahami ajaran agamanya dengan benar. Jadi kita tidak akan mungkin bisa jadi orang takwa kalau nih agama yang kita anut sendiri nggak begitu mengerti, ya. Mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana yang utama, ya, mana yang membahayakan. Orang bertakwa harus memahami ajaran agamanya. Sehingga tatkala kita mengerjakan agama ini, kita tidak ragu-ragu lagi untuk mengambil mana yang diperintahkan dan mana yang ditinggalkannya. Nah, inilah yang penting sekali supaya kita mau memahami agama ini. Di antaranya sekarang kita ngaji ini bersama-sama ini saling berbagi. Ada yang punya sedikit kelebihan ilmu, barangkali berbagi dengan yang lain. Ada yang diberi rezeki agak sedikit, berbagi dengan yang lain. Jangan bakhil-bakhil kita dengan ilmu, ya, dengan harta yang kita miliki. Kebakilan itu adalah buruk baginya, ya. Jangan kamu kira kebakilanmu itu baik baginya, surat Al-Imran itu. Kebaikan buruk baginya, ya. Akan dikalungkan nanti di akhirat, ya. Apa yang kamu fakirkan itu berupa api, ya, kayak begitu, ya. Kita diingatkan oleh Allah banyak di dalam Al-Qur'an supaya kita tidak menjadi orang yang bakhil. Jadi yang keempat, berusaha memahami ajaran agamanya dengan benar. Yang kelima, menghiasi dirinya dengan ilmu. Ya, menghiasi dirinya dengan ilmu. Kata Luqman, wahai anakku, belajarlah sampai jadi orang alim, orang berilmu. Kalau kamu fakir, maka ilmu itulah kekayaanmu. Kalau kamu jadi orang kaya, maka ilmu itu adalah hiasan bagimu. Ya. Itu orang berilmu. Maka dari itu orang yang bertakwa itu menghiasi dirinya dengan ilmu. Ya. Orang yang berilmu tidak gampang terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang mencelakakan dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Maka orang bertakwa, kalau ingin sempurna, berilmu harus. Maka itu di dalam surat Mujadalah ayat 11. Ya. Surat Mujadalah, surat nomor 58, ayat 11. Yang di ujungnya sekali ayat itu, ya rafa'ul ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajatin. Ya. Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat dibandingkan dengan orang yang selainnya. Ini, jadi kalau orang beriman, ya, ini dihiasi dirinya dengan ilmu. Yang keenam adalah tawadhu, rendah hati dan tidaklah sombong. Orang beriman itu tidak boleh, ya, wala tamsi fil ardi maroha. Tidaklah kamu jangan berjalan di atas muka bumi maroka dengan sombong. Itu nanti di dalam surat Luqman, ya, ayat yang ke-18 diingatkan, ya, kita tidak boleh berjalan dengan sombong. Jalannya saja tidak boleh. Bentuk fisik sombong tidak boleh. Tidak hanya hatinya. Kalau hatinya sudah jelas. Jadi langkah, ya, gaya hidup yang tidak tawadhu itu sombong, itu tidak diperbolehkan. Maka sempurnanya orang beriman itu adalah mereka rendah hati, ya, tawadhu, ya, dan tidak sombong. Dan yang terakhir adalah tidak pernah mengabaikan perbuatan-perbuatan baik sekecil apapun. Ya. Sekarang barangkali kita bisa nanti, ya, berbagi dengan orang lain. Kalau ada orang di perapatan yang menyeberangkan jalan itu, kita punya uang 2.000, kasihkan aja lah menyeberangkan jalan. Jangan mentang-mentang kita bisa menyeberang sendiri, ya, nggak mau berbagi. Hanya 2.000 rupiah, dia senangnya luar biasa. Kadang-kadang mendoakan semoga selamat. Kalimat yang dikeluar dari mulutnya doa, ya, dan dimintakan kepada Allah. Kita nggak tahu doa siapa yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu jangan pernah meremehkan sekecil apapun perbuatan baik. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan jangan kamu malu, ya, memberikan kepada tetanggamu meskipun kikil kambing, 1 kikil kambing. Karena kikil kambing itu sudah bagian dari
hewan ternak yang dimakan yang paling susah di rumah, dan mungkin jarang-jarang orang yang suka kikil kambing itu barangkali. Nah, ini seperti itu. Ya. Nah, itu tadi adalah kesempurnaan takwa kepada Allah Ta'ala. Saya ulangi lagi, yang pertama menjauhi perkara-perkara yang subhat. Yang kedua, berhati-hati dengan hal, ya, berhati-hati dengan yang halal. Yang ketiga, menjauhi betul-betul dari yang haram. Yang empat, berusaha memahami ajaran agamanya dengan benar. Yang kelima, menghiasi dirinya dengan ilmu. Yang keenam, tawadhu, rendah hati dan tidak sombong. Yang terakhir, yang ketujuh, tidak meremehkan perbuatan-perbuatan baik sekecil apapun. Dan juga tidak meremehkan tentunya perbuatan dosa sekecil apapun. Kenapa? Dosa itu meskipun kecil, dosa kita kepada Allah. Kalau Allah mengadili dosa yang kecil itu kemudian dibalasnya, maka kita tidak akan mungkin kuat menerima balasan siksa Allah yang sangat pedih ini. Paling ringan penduduk neraka itu, kata Nabi kita, orang disuruh pakai sandal, berjalan di atas api, otaknya langsung mendidih. Ya? Karena panasnya api neraka itu tidak sama dengan panasnya dunia. Kalau api dunia, kalau panas yang tersentuh panas itu saja, yang terasa sakit. Kalau api neraka bagaimana? Alati tatoli'u alal afidah. Mereka naik sampai ke hati, membakar jantungnya. Ya? Panasnya bisa naik seperti setrum gitu. Ya? Jadi, jangan meremehkan perbuatan maksiat meskipun kecil, tidak rasani, ya. Meskipun kita mantuk-mantuk, berarti kita menyetujui paling tidak 25% kita mendapat bagian dari dosanya itu. Ya sebaiknya kalau ada orang ngerasain itu, sudah kita hentikan saja, kita berbicara yang lain. Atau kalau yang dibicarakan itu adalah saudara atau teman kita, ya enggak, dia kok baik kok. Ya mungkin barangkali ketepatan keceplosan ngomong gitu ya. Ya kita tentunya setiap manusia pasti pernah mengalami kesalahan. Maka kalau itu sudah dikatakan seperti itu, orang itu tidak akan melanjutkan, oh orang ini tidak mau diajak untuk bersekutu rasani atau hibah itu dalam istilah agama ini. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan pengaruh iman yang baik. Iman yang sempurna itu pengaruhnya apa? Karena setiap perbuatan punya pengaruh, perbuatan maksiat punya pengaruh. Maksiat yang dikerjakan itu hatinya menjadi liar, ya. Tidak suka dinasihati. Orang yang suka bermaksiat, tambah maksiatnya tambah banyak terus, ya. Kemudian orang yang bermaksiat itu sulit diajak berbuat baik. Nggak bisa untuk perbuatan maksiat. Jauh dari agama, jauh dari Allah, ya. Kemudian hina diri di masyarakat dan hina nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tertutup dari hidayah dan seterusnya banyak sekali. Di sini yang saya akan sampaikan pengaruh iman yang sempurna, ya, yang baik terhadap seseorang. Kita lihat, kita rasakan apakah kita termasuk bisa istiqomah, bisa mempunyai iman yang baik ini. Yang pertama, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Istiqomah itu artinya apa yang perbuatan baik yang bisa dikerjakan itu senantiasa ditetapi. Ya, jadi misalnya sholat 5 waktu tidak pernah ditinggalkan. Ya, ditingkatkan lagi berjamaah tidak pernah ditinggalkan lagi. Ditingkatkan lagi di masjid tidak ditinggalkan lagi. Jadi bertingkat-tingkat begitulah menuju ke kesempurnaan, ya, atau kesempurnaan iman kepada seseorang. Jadi sholat pertama sudah dikerjakan, tidak pernah terlambat, tidak pernah sholat zuhur di waktu asar, ya, atau sholat asar di waktu maghrib sudah tidak pernah, tepat pada sholat tidak ada waktunya ini. Setelah itu ditingkatkan lagi, sholatnya berjamaah, meskipun kadang-kadang di masjid, kadang-kadang di rumah. Kemudian ditingkatkan lagi sholat berjamaah di masjid. Nah, sudah meningkat lagi. Kemudian ditingkatkan lagi sebelum sholat itu sholat rawatib, sholat qobliyah atau sholat ba'diyah. Dan terus menerus. Jadi istiqomah dalam ketaatan. Ya. Kata Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Allah itu Rabbu, tetap konsisten dengan taat kepada Allah. Sumastaqamu bin istiqamah, tidak pernah balik menjadi setelah iman jadi kafir lagi, iman lagi kafir lagi, atau maksiat lagi taat, maksiat tak, tidak, istiqomah. Ya, taatnya istiqomah kepada Allah, maka tatkala menjelang kematiannya tatanazzalu alaihimul malaikah. Turunlah malaikat kepadanya dengan membawa berita ala takhafu wa la tahzanu, jangan sampai kamu takut dan tidak usah sedih hati. Wa absiru bil jannah, ya. Aku kabarkan kamu nanti akan mendapat surga karena istiqomahmu itu tadi, ya. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Betapa gembiranya orang yang tatkala meninggal dunia ada kabar dari malaikat. Karena malaikat itu mengkabarkan kita itu berdasarkan apa yang diketahui dari Allah Ta'ala. Kita mau mati diberi kabar, jangan takut, jangan sedih, ya. Kamu saya kasih tahu, ya. Kamu nanti akan diberi oleh Allah surga setelah meninggalkan dunia ini. Maka orang itu ada sangat senang, tersenyum dalam saat-saat ruhnya dicabut oleh malaikat, padahal sakitnya luar biasa bagi orang-orang kafir itu. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Ya, demi malaikat yang mencabut rohnya orang kafir sangat kerasnya, sakitnya luar biasa, dan demi malaikat yang mencabut rohnya orang mukmin dengan lemah lembut. Ya, itulah. Ya. Jadi di dalam Al-Quran semuanya sudah diterangkan. Baik, yang kedua, berhati-hati dengan yang halal. Yang kedua, ya, bukan, ya, hatinya baik dan jujur, ya, hatinya baik dan jujur. Orang yang beriman tambah kokoh, tambah kuat, ini kejujurannya juga bertambah. Maka Nabi itu mempunyai sifat sidik, jujur, tablek, menyampaikan, ya, amanah dapat dipercaya, fatonah cerdas. Jadi kalau kita mau bisa seperti ya, Nabi seluruhnya luar biasa sekali. Paling tidak kita satu saja ini, ya. Jadi jujur, hatinya baik dan jujur. As-sadiqina, ini as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustakbirina bil ashar. Itu sifat penghuni surga yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 17. Ya. Itu pertama as-sabirina, sabar, was-sadiqina, dan jujur, wal qanitina, dan taat, ya, kepada Allah, wal munfikina, keempat senantiasa berinfak, wal mustakbirina bil ashar, dan senantiasa mohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Artinya tidurnya nggak pernah terlambat, ya, menjelang subuh dia sudah bangun, ya, baca istighfar. Artinya sholat malam dikerjakan, istighfar dilakukan, ya. Ini yang layak untuk mendapat balasan yang luar biasa tadi, ya, seperti yang disebutkan di dalam surat Fussilat ayat 30 tadi. Innalladzina qalu rabbunallah tadi. Yang ketiga, ya, pengaruh iman yang baik itu, ya, akhlaknya luhur, ya, budi pekertinya mulia. Seperti Allah telah memuji seorang yang akhlaknya luhur. Siapa? Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul benar-benar mempunyai budi pekerti yang luhur. Banyak disakiti tatkala perang Uhud, terjadi perang yang seperti itu, ya. Orang-orang musyrik sudah menyakiti, ya, memanah Nabi kita, ya, kemudian atau memukul Nabi kita dengan pedangnya sampai giginya patah, berdarah-darah, tapi Nabi tetap bersikap baik, ya. Ya Allah, mahdi kaumin fa innahum la ya'lamun, ya Allah, berilah petunjuk kaumku, mereka tidak mengerti kalau saya itu Rasulnya. Akhlak yang sangat tinggi. Tidak ada pernah dendam Rasulullah ini. Tidak pernah marah kalau dia dihina atau disakiti. Tapi dia akan marah kalau hukum Allah itu dilanggarnya. Itu baru Rasulullah adalah marah ini. Jadi akhlaknya baik, ya, luhur budi pekertinya. Makanya Rasulullah juga mengatakan, bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah di muka bumi ini untuk menyempurnakan supaya manusia mempunyai akhlak yang mulia. Contohnya ya Nabi. Maka dari itu kalau mengingat contoh, contohlah satu Nabi.
Kalau nggak nabi, sahabat. Kalau sahabat paling tidak tabiin, ya, atau mungkin para ulama-ulama mujtahidin. Itu kita sebagai rujukan untuk mencontoh akhlaknya, ya. Jadi akhlaknya adalah akhlak yang luhur dan agung. Dan yang keempat adalah amalnya baik, bersih dari bid'ah. Jadi orang yang imannya yang baik itu amal pun juga baik, artinya bersih dari bid'ah. Bid'ah itu adalah amal-amalan dalam agama yang menyerupai agama, tidak pernah ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis, ya. Maka amalan-amalan ini ulama mengatakan amalan bid'ah, ya. Jadi bid'ah itu terjadinya di dalam agama yang dilarang. Sedangkan di luar agama, ya, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang tidak baik, ya. Kalau di dalam agama semuanya jadi buruk. Kenapa? Karena agama sudah sempurna, tidak boleh disempurnakan, ya. Tidak ada manusia satupun di muka bumi ini boleh menambah agama ini atau mengurangi agama. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, wa iyyakum bimuhdatsatin umur. Hati-hati dengan perkara-perkara baru di dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang baru di dalam agama itu adalah sesat, dan sesat itu ada arahnya kepada neraka. Itu yang memperingatkan bukan saya tapi Rasulullah SAW. Maka tatkala kita mau melakukan suatu bentuk ibadah, jangan dilakukan dulu, cari dalilnya dulu. Ya, kalau sudah tahu dalilnya baru diamalkan. Kalau belum, jangan dulu. Suruh baca ini 1000 kali, 2000 kali, atau bahkan mungkin ratusan ribu kali. Ada nggak dasarnya? Kalau nggak ada, ya jangan dia kerjakan. Biasanya kalau zikir-zikir lebih dari 100 itu tidak mempunyai dasar, atau dasarnya tidak ada. 100 paling, ya, baca subhanallah wa bihamdi 100 itu ada, ya. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 dihapus, diampunkan dosanya. Barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali, ya, dihapus 100 keburukan, ya, diberi 100 kebaikan. Kemudian sama dengan memerdekakan 10 orang budak. Kemudian bacaan itu menjadi benteng darinya di hari itu. Ada hadisnya sahih, ya, diriwayatkan Imam Muslim. Jadi kalau 100 saja, kalau 130, 144 itu biasanya tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil dari Al-Quran. Hanya pengalaman rohaniyah. Kadang-kadang ulama mengatakan, oh saya baca ini, setelah baca ini ternyata saya sehat terus, atau ternyata rezeki saya lancar. Tapi selama itu tidak ada datang dari itu pengalaman rohnya, boleh aja untuk dirinya. Tidak usah diajarkan kepada orang lain. Karena seperti obat, pil misalnya, atau apa saja, mungkin cocok bagi seseorang, dosis satu, mungkin kepada orang lain tidak cocok. Ya. Jadi kalau tidak ada petunjuk yang benar, kalau masalah ibadah, hendaklah kita tidak mengerjakan dulu, sampai kita temu dalilnya. Yang kelima, orang yang imannya sempurna, imannya baik itu pengaruhnya adalah benci kepada segala macam perbuatan syirik. Jadi perbuatan syirik itu memang nggak senang sudah, ya. Segala macam perbuatan syirik, apakah yang melakukan orang awam, apa yang melakukan seorang ustadz atau siapapun, sudah tidak suka, sudah, ya. Misalnya kalau ada orang yang berjubah pakai serban, ya, kemudian pakai bawa tasbih, tiba-tiba diajak ke laut untuk melarung sesaji ke laut, kita sudah tidak senang seperti itu, ya. Dia membuat dalil-dalil, sudah kita percaya, sudah dalil-dalilnya. Kenapa ada selain Allah yang dijadikan sandaran, itu sudah tidak senang. Syirik, ya, perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah, karena kata Luqman di dalam surat Luqman ayat 13 itu, ya, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Inna Allah la yakfiru ayyushraka bihi wa yakfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik
selain syirik masih akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Terus timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita sudah terlanjur syirik? Ya tobat. Obatnya cuma tobat. Ya. Siapa yang mati dalam keadaan syirik, fahabitot a'maluhum, maka amalnya hapus seluruhnya. Dalam ayat yang wana wala nukimu yaumal kiamati wasina, amalnya tidak ditimbang sudah. Kalau orang syirik, orang kafir tidak bang amal baiknya, tidak ada. Hanya diperhitungkan neraka mana yang layak. Itu ada lapisan api. Jadi lapisan mana yang layak untuk ditempati tingkat dosa yang seperti itu. Nah, jadi ada 5 hal yang menyebabkan ada 5 perkara orang yang mempunyai pengaruh, pengaruhnya orang yang beriman baik ini. Saya ulangi, pengaruh iman yang baik yang pertama adalah istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, hatinya baik dan jujur. Yang ketiga, akhlaknya mulia dan agung. Yang keempat, amalnya baik, bersih daripada bid'ah. Yang kelima, benci kepada segala macam perbuatan syirik. Kalau dia sudah benci, ya tidak mungkin dia berbuat syirik. Karena syirik itu lawannya dari iman. Ya. Ini ya yang perlu kita perhatikan. Waktunya sudah 1 jam kita ngaji, ya kurang sedikit 1 jam. Sebenarnya saya akan memasuki pada topik Allah akan senantiasa memenangkan Islam jika pemeluknya benar, ya, di dalam berislam. Hanya ini mungkin saya tangguhkan aja, waktunya sedikit. Dan saya akan juga terangkan, Islam adalah agama yang sempurna di dalam akidah dan syariatnya. Mana buktinya kalau sempurna? Ya, tunggu episode berikutnya, insya Allah. Nanti ya, kita akan bahasnya. Yang hari-hari tertentu khusus saya akan bahas tafsir. Saya teruskan dulu surat Luqman, kemudian surat As-Sajdah, dan seterusnya. Mana-mana surat yang kita baca lebih dahulu, ya, kemudian kita mengertikan tafsirnya, tetapi sama saja. Semua ini nanti akan berkaitan dengan tauhid biasanya. Ya. Jadi sebenarnya keimanan, tadi kesempurnaan takwa, ya, pengaruh iman tersebut, kemudian Islam akan senantiasa dimenangkan oleh Allah kalau kita mau taat kepada Allah dan seterusnya. Ya. Baik, mungkin ada lagi yang sekarang mau didiskusikan